Nah, ini ada satu contoh yang mungkin kita juga nanti bisa banyak belajar di sana. Contoh di mana posisinya saya bilang ini over ya, terlalu banyak dan terlalu besar. Satu dari sisi lot, yang kedua dari sisi resiko, yang ketiga tentunya dari ketahanan. Oke, pertama kita bahas lot. Lotnya mungkin dengan modal 18.000 itu 0,1 masih bisa ya. Dengan modal 18.000 dengan lot 0,1 sebenarnya masih aman ya. Oke, saya contohkan begini. 18.000 ya, saya coba hitung ya, 18.000 misalnya kita ambil 2%. Kemudian per transaksi 400. 2% dari 18.000 ya, berapa ini? 360. Oke, ini 360. Kemudian per transaksi kita batasi 400 pergerakan, 440 pips ya. Maka untuk menghitung lotnya ya, 3,360 dibagi 400, 0,1 itu masih sebenarnya masih oke ya. 360 dibagi 400, 0,9. Jadi 0,1 maksimal 9 kali boleh ya, maksimal adalah 0,9. Sehingga kalau 0,1 itu seharusnya masih aman kalau maksimal 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Karena ini ada banyak ya. Di bawahnya masih ada, saya tidak sempat screen di sana. Yang kedua dari resikonya. Oke. Sebenarnya 0,9 itu kan maksimum. Dengan pembatasan maksimum resiko adalah 400. Sehingga seharusnya satu transaksi ini dibatasi ruginya maksimum 400. Jadi 400 dikalikan 0,1 kan 40 dolar. Harusnya di sini. Ini juga sama, 40 dolar, 40 dolar, 40 dolar, 40 dolar. Kenyataannya bagaimana? Kenyataannya bukan 40 tapi 400. Berapa resikonya? Ya kita tinggal membagi. Kalau 400 45 misalkan dibagi dengan lotnya 0,1 itu sudah 4.000. Berapa kali lipatnya? 4.458. Sudah tidak masuk dalam perhitungan money management yang sehat. Sudah persentasenya jauh sudah. Nah, inilah yang nanti harus kita jaga. Setiap transaksi harus kita jaga berapa resiko yang harus sudah kita tentukan. Ini sudah ribuan semuanya ya. Kalau sudah di atas 4.000 biasanya ini tidak bisa sehari. Atau mungkin bisa sehari pas kondisi-kondisi marketnya lagi ekstrim. Karena emas itu rata-rata sehari hanya 1.600 sampai 3.000 rata-rata. Dalam kondisi tertentu memang bisa 5.000, 6.000 bisa memang, tapi jarang. Kondisional ya, ada kondisi mungkin marketnya ada news yang besar dan sebagainya. Jadi rata-rata ya sekitar 1.600 sampai 3.000, biasanya di angka 2.000-an yang umum. Oke, jadi nanti ini yang harus kita pertimbangkan di situ ya, supaya kita tidak terjebak dengan rugi yang besar. Yang kedua, yang ketiga adalah ketahanan. Ketahanan ini bagaimana ketahanan? Ketahanan adalah ketahanan modal kita. Modal kita itu aman jika lebih dari 80%. Jadi equity ini itu seyogianya harus lebih dari 80% modal. Kalau modalnya 18.000, ini seharusnya di sini ada sekitar 15 ribuan. Equity-nya harus 15 ribuan. Kenyataannya dibalik. Sekarang dibalik, resiko ruginya ini yang 15, yang 80%, lebih dari 80%. Sementara equity-nya ini hanya 20% dibalik. Nah, terbalik inilah yang membuat kondisi ketahanan kita menjadi semakin ambruk nantinya. Kalau kita bandingkan modal kita 18.000, ruginya 15.000, minusnya lebih dari 80% tadi. Nah, ini nanti jangan sampai terjadi seperti ini. Oke, ini gambaran
untuk menghitung lotnya, untuk mempertahankan nanti ketahanan kita. Yang penting saya sudah sampaikan lotnya bagaimana, kemudian batas resikonya bagaimana. Kalau nanti diterapkan dengan baik, saya yakin tidak mungkin MC ya, bahkan awalnya rugi bisa menjadi profit ya. Ini pengalaman dari teman-teman yang banyak menerapkan. Oke, ini yang bisa kita sampaikan mungkin untuk yang materi risk management. Ada yang mau ditanyakan dulu Pak Indra mungkin? Selanjutnya kita masuk di materi yang kedua, yaitu berkaitan dengan sistem. Berkaitan dengan sistem trading ya, berkaitan dengan sistem trading. Ini nanti berkaitan dengan aturan main atau istilahnya SOP-nya, aturan main, aturan trading yang kita buat ya. Tentu nanti saya menjabarkan bagaimana caranya, selebihnya nanti bisa dikembangkan. Aturan itu bagaimana? Aturan trading itu minimal kita tahu cara entry. Yang kedua, cara exit. Nah, ini yang paling penting. Kita bisa entry tapi exitnya nggak tahu di mana kita harus exit, kan balik lagi akhirnya. Kita sudah untung, kita entry sudah untung. Karena tidak tahu exitnya, yang kita dalam benak kita, oh nanti sampai di sana, nanti sampai di sini TP-nya. Karena tidak tahu exitnya, marketnya jadi berbalik dan jadi rugi akhirnya. Karena tidak tahu exit. Nah, cara entry itu apa saja? Cara entry, nah ini nanti berkaitan dengan teknikal. Bagaimana cara kita membaca arah pasar? Bagaimana cara kita menentukan support resisten? Bagaimana kita menentukan ciri-ciri untuk entry buy, untuk entry sell? Nah, di situ nanti kita pelajari ya, di cara entry namanya. Semua termasuk bagaimana membaca strukturnya. Pasar itu bagaimana sih struktur utamanya, bagaimana sih cara kita menentukan support resistennya, bagaimana kalau dia naik itu kira-kira sampai di mana, kalau dia turun sampai di mana, sehingga kita betul-betul tidak terjebak, oh ini sell. Pasar itu ada batas kemampuannya, dia bergerak turun sampai di mana, kira-kira di mana, kemudian dia bisa mantul kembali. Maka kalau mungkin Pak Indra sering mengikuti analisa kita, ya pasar itu bergerak di sekitaran itu. Ketika kita menempatkan posisi target di situ, ya paling di sekitaran itu. Di area resisten paling di sekitaran situ, balik lagi, balik lagi. Jarang yang semua itu langsung terlalu jauh ekstrim, jarang. Ya rata-rata di situ. Nah, itulah pentingnya kita nanti tahu cara entry. Nah, untuk bisa tahu cara entry itu ada banyak tahapan. Nanti kita bahas satu persatu secara berurutan. Yang kedua, cara exit. Nah, cara exit ini penting juga. Exit itu ada dua, saat dia profit, saat dia rugi. Jadi jangan dikira kalau exit itu harus profit, enggak. Rugi itu harus kita exit. Saat profit bagaimana? Mungkin target kita tidak tersentuh ya. Maka yang kita lakukan adalah membaca kondisi teknikal dan kita bisa menentukan profit mungkin lebih kecil dari targetnya. Kenapa tidak menunggu target itu tersentuh? Kita bukan swing trading, Pak. Kalau swing trading itu sudah diukur nanti, misalkan kita entry di sini, kemudian TP-nya di sini, SL-nya di sini, kita sudah ukur memang jaraknya sudah cukup panjang, tapi tidak bisa 1 hari 2 hari, dia berhari-hari nantinya. Nah, untuk yang harian, kalau kita menggunakan TP dan SL yang cukup tinggi, untuk tidak kecapean nanti, yang ada SL kena terus. Karena TP-nya cukup terlalu tinggi dibanding dengan resikonya. Nah, bagaimana caranya nanti? Nanti kita belajar banyak. Kira-kira pasar itu naik sampai di mana? Kalau dia turun bagaimana? Mantul apa enggak di situ kelihatan.